Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agita Malapradaya Budin. Saya adalah mahasiswa Bisnis Farmasi program S2 Magister Farmasi di Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial Procure to Pay pada Odoo 18. Tahapan pada Procure to Pay ini, yang pertama adalah Request for Quotation. Nah, di sini kita bisa request permintaan kebutuhan perbekalan barang. Jadi barang-barang apa saja yang kita butuhkan, kita rencanakan dahulu. Kemudian setelah kita rencanakan, kita bikin list, kemudian masuk ke tahap kedua yaitu ke tahapan purchase order. Di mana pada tahapan ini pembelian perbekalan kebutuhan. Nah, jadi dilakukan untuk pembelian begitu. Nah, kemudian purchase order ini sudah direalisasikan, dikirim ke vendor, kemudian tahap yang ketiga adalah receiving, di mana kita menerima barang yang telah diorder atau dipesan. Nah, kemudian pada saat setelah menerima barang, kita memasuki tahap yang keempat, yaitu vendor bills, di mana supplier atau vendor ini memberikan tagihannya kepada kita, begitu. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap payment, di mana pada saat terjadi pembayaran atau pelunasan setelah tagihan diberikan atau setelah tagihan diterima. Begitu, teman-teman. Nah, di sini ada suatu skenario, yaitu di sini ada PT Bane, yaitu perusahaan bergerak di bidang transportasi. Di sini perusahaan tersebut membutuhkan untuk peralatan kantor. Kita ambil contoh, di sini membutuhkan meja dengan ukuran yang besar, dengan total 20 unit seharga 1,5 juta, maksimal pagu. Nah, kemudian setelah diorder, warehouse menerima dan memeriksa bahwa produk yang dipesan itu sesuai dengan PO, begitu. Nah, setelah dicek, setelah di apa namanya, di kesesuaian barangnya diperiksa, kemudian barulah vendor menyerahkan faktur pembelian ke ke akuntan untuk melakukan pembayaran. Baru setelah itu akuntan atau akunting di sini melakukan pembayaran. Jadi pada tahap skenario ini ada tiga ada tiga user yang akan kita buat, yaitu yang pertama adalah purchase, kemudian yang kedua adalah inventory, yaitu dia sebagai penerima barang atau di bagian warehouse atau gudang. Kemudian yang ketiga adalah bagian accounting, invoicing, ya, yang bergerak dengan apa namanya untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi seperti itu kita langsung ke bagian praktek. Nah, di sini kita pakai Odoo SOL atau secara offline. Nah, di sini kebetulan saya sudah bikin beberapa akun. Nah, yang pertama adalah akun administrator. Nah, kita masuk ke akun administrator dulu. Nah, di sini kita masuk ke administrator, kemudian kita membuat tiga akun. Sebelum kita membuat tiga akun atau tiga user, pertama kita harus merubah tampilan Udo, nah, menjadi mode developer atau pengembang. Ada di paling bawah ya, ke menu, kemudian setting. Nah, posisinya di paling bawah ini developer mode diaktifkan. Nah, ditandai oleh tanda kumbang atau tanda serangga, tanda bug. Nah, ini kita sudah masuk mode developer. Nah, kemudian sebelum kita membuat tiga user, pastikan dulu modul sudah terinstall, teman-teman.
Nah, caranya kita cek di sini menu, kemudian ke app, kemudian di sini kita menggunakan 3 modul, yaitu yang pertama purchase, inventory, dan invoicing. Pastikan ketiga modul ini sudah terinstall. Kalau belum, nah tampilannya akan seperti ini. Akan ada activate dan learn more. Nah, activate ini tinggal kita klik. Nah, begitupun sama ini ketiganya, jadi kita activate. Nah, itu tandanya kita menginstal. Nah, setelah selesai menginstal, kemudian baru kita bikin 3 akun. Di sini kita ke menu, setting, kemudian ke user. Nah, ini yang saya pakai adalah Udo versi terbaru yang 18, jadi di sini udah langsung. Jadi pas begitu ke setting, di sini manage user. Nah, di sini kebetulan saya sudah bikin 3 user. Yang pertama itu adalah sebagai purchase, di sini ada Uhuy, Om Uhuy. Kemudian yang kedua adalah Bapak John. Nah, Bapak John ini sebagai warehouse atau orang gudang. Kemudian yang ketiga adalah akuntan. Ini Vira, akuntan. Ini sebagai eh, yang melakukan pembayaran. Nah, yang pertama kita bikin dengan cara new ya. Dengan cara ketik new, kemudian masuk ke tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini kita beri nama sesuai dengan orang yang akan kita pekerjakan, yang akan kita berikan akunnya siapa. Kemudian email address juga dimasukin, dilengkapi. Nah, ini diisi. Nah, kemudian di sini isi yang memang dia sebagai purchase saja. Administrator yang lainnya di-off-kan. Nah, kalau misalkan sudah, nah kemudian ini technical, kita checklist apa-apa yang dirasa dibutuhkan oleh seorang purchasing. Nah, di sini sudah beberapa saya checklist, eh, seperti ini akun, kemudian purchase di sini ya, press list gitu, diskon juga nggak apa-apa saya ini kan ya. Kemudian di sini ada invoice juga di sini termasuk ya, saya checklist gitu. Nah, checklist-checklist ini nanti akan berpengaruh kepada interface yang akan dibuat. Nah, jangan lupa di sini checklist mode field sanitasi ini yang HTML ini ya. Jadi untuk memunculkan technical ini, jadi supaya ada gitu. Nah, begitupun sama untuk user yang lainnya. Ini ada purchase, kemudian ada akuntan, kemudian ada warehouse di sini yang untuk gudang. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman untuk merubah password. Nah, ini di Uhui Purchase ini ketika sudah, kemudian jangan lupa di save. Di sini ada akun save seperti ini, teman-teman. Misalnya kita seperti ini ya. Nah, di sini muncul kalau misalnya segala perubahan yang sudah kita klik, ini pasti muncul. Ini di save dulu, kemudian habis itu kita change password di sini. Nah, supaya bisa login, teman-teman. Nah, kemudian ini kita sudah punya 3 user, kemudian kita langsung ke langsung ke apa namanya? eh, nah, langsung ke aplikasinya. Aplikasi pada saat kita apa namanya melakukan procure to pay. Nah, di sini pertama ke kita masuk ke akun purchase dulu. Nah, ini kita sudah masuk ke akun purchase. Kemudian di sini ada menu ya. Ini purchase. Nah, kemudian sesuai dari skenario yang tadi sudah dibuat bahwa perusahaan PT Barney itu membutuhkan eh, meja sebanyak 20. Nah, ini kita bikin new. Nah, vendornya ini sudah ada di sini kan, ini adalah demo, jadi sudah terisi. Bapak Ibu kalau misalkan nanti sebelum apa namanya
kosongan, ini master data harus diisi secara mandiri. Kemudian ini saya coba jadi minta ke PT Azure Interior, karena kita membutuhkan meja ya. Nah, kemudian ini boleh dikosongkan. Expect arrival-nya boleh dikosongkan, nanti akan mengikuti order deadline ya. Nah, kemudian di sini ada produk, quantity, unit price, tax, amount. Ini sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada ya apa namanya checklistannya. Nanti kalau misalnya di sini nanti tampil di sini. Nah, kemudian kita coba add produk sesuai dengan kebutuhan, yaitu adalah large desk. Nah, kita pesan butuhnya 20 dengan harga 1.500.000. Nah, atau kita tambahkan boleh produk hmm, large cabinet misalkan. Kita butuh 10, harganya 2 juta, jadi total 20 juta. Jadi kita butuh 50 juta kebutuhannya. Nah, ketika sudah selesai, kita confirm order. Nah, confirm order maka akan keluar kode 00017. Ini harus diingat nanti karena akan berkaitan di step selanjutnya. Atau nanti boleh di copy paste gitu, atau yang terbaru nanti bisa terlihat gitu ya. Nah, ketika sudah ini confirm receive date ya. Ketika purchase udah, kemudian confirm receive date, kemudian send PO by email. Ini kita bikin email ke vendor tersebut bahwa kita membutuhkan large desk dan large cabinet dengan kode PO-nya 00017 seharga 50 juta. Gitu, kita send. Nah, muncul di sini. Muncul di sini ke vendor. Kemudian vendor nanti akan membawa barang tersebut ke perusahaan perusahaan tersebut, ke perusahaan PT Bana, diterima oleh orang gudang. Untuk itu kita ke akun gudang. Akun gudang itu adalah Bapak John tadi di sini ya. Nah, ini kita sudah ada di tampilan akunnya Bapak John. Kita lihat yang ada di inventory yang tadi sudah di order. Kita klik yang five to receive, bahwa tadi nomor PO-nya 00017. Ini sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita klik. Nah, ini adalah di sini ready. Nah, berarti kita klik, kita cek apakah barang itu sesuai atau tidak, begitu ya. Nah, kalau sudah sesuai, di sini ada checklistan, ya, kasat mata ini nggak kelihatan. Nah, di sini di checklist, ya, kalau misalnya sesuai, checklist ya, checklist bahwa menandakan ini sudah sesuai. Ini jangan lupa di save. Kemudian ketika sudah, nah baru di validate. Validate itu ya menandakan bahwa ini sudah dikunci gitu, bahwa kita sudah terima validate gitu. Ya. Nah, ketika sudah di validate, di sini berubah dari ready menjadi done, gitu ya. Hmm. Kemudian setelah divalidate, done, kita pergi ke purchase lagi. Oke. Nah, di bagian purchase kita perlu memeriksa eh, memeriksa nah
Di sini bisa kita cek di order, yang purchase order, atau bisa klik di sini. Tadi kan 50 juta ya. Nah, di sini. Nah, bahwa kita eh, pastikan bahwa oh ini sudah sesuai. Begitu ya. Sudah sesuai. Nah, kita di sini create bill ya. Nah, ini send PO by email dulu. Kodenya kode 00017. Nah, oh ini nggak pengaruh ya. Ini hanya email PO saja, teman-teman. Nah, kita create bill di sini. Ini purchase order sudah. Eh, Nah, has been update ya, berarti sudah terupdate di sini. Nah, kemudian create bill. Nah, tidak bisa diakses karena bisa diaksesnya oleh akuntan. Ya, kita lihat. Kita pergi ke akun akuntan untuk melakukan billing, gitu ya, pengecekan billing. Nah, di sini kita ke invoicing, kemudian ke vendor, bill. Nah, bahwa tadi ya masih draft yang 50 juta ini. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini sudah ke sini ya. Kemudian bill date-nya kita isi. Hari ini juga karena langsung ya, langsung dibayar payment-nya. Kita confirm. Nah, selesai. Kita confirm bahwa sudah purchase sudah, kemudian dari inventory juga sudah bisa sudah ada bukti diterima. Nah, ini ada billing masuk ke sini. Ini ada kode billingnya ya. Kemudian di sini pura-puranya nih kita ke BCA gitu ya. Nah, kemudian baru pay. Nah, di sini eh, jurnalnya pembayarannya melalui bank, manual payment. Nah, BCA 5 ini gitu ya. Nah, kemudian ini IDR, paymentnya immediately gitu ya. Nah, kita klik payment. Baik. Nah, ini sudah dibayarkan. Kita melihat untuk report. Jadi di sini di vendor, kemudian di payment. Tuh, menandakan ini sudah eh, paid begitu ya. Baik, cukup sekian. Eh, itu saja. Terima kasih.